Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton Enom yang selalu menyuguhkan kisah-kisah misteri. Kali ini adalah lanjutan cerita dari 100 tahun setelah aku mati. Hari Minggu. Semua berjalan begitu cepat. Hari itu adalah hari di mana semua perjalananku di sini sudah berakhir. Hari final dari 1001 ceritaku di Melbourne yang alhamdulillah aku tutup dengan manis. Aku duduk di samping Wayan yang terlihat murung. Anak konyol ini dari pagi tadi sudah meracau karena tidak ingin berpisah dengan kami. Beli, kamu harus janji. Besok kalau ke Bali harus mampir ke Ubud. Kamu tinggal aja di rumahku. Begitu katanya berulang-ulang. Aku melirik ke arah Wardana yang asik dengan novelnya. Sambil sesekali ngobrol dengan Dewi yang sedang asik melihat kumpulan awan dari dalam pesawat berlambang burung kebanggaan Indonesia ini. Novita dan Miska, entah apa yang mereka obrolkan, hingga mereka cekikikan di tempat duduk mereka. Sedangkan aku cuma berdehem untuk menanggapi ocehan Wayan yang tiada hentinya mengomentari kepulangan kami. Butuh waktu beberapa jam untuk kami sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Dan di Soekarno-Hatta, kami berpisah. Dewi akan kembali ke panti di mana dia tinggal. Dia sudah punya rencana akan bertemu beberapa lembaga yang berminat memberinya sponsor untuk kelanjutan studinya. Wayan dia berencana akan meneruskan lanjutan studinya di tanah air. Begitu juga dengan Wardana. Novita dan Miska, mereka akan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dengan dana pribadinya. Karena memang mereka semua dari golongan keluarga yang berada. Sedangkan aku tidak sepintar Dewi yang mendapat sponsor. Aku hanya orang sebatang kara yang tidak memiliki keluarga kandung dan belum berpenghasilan. Tapi aku adalah orang yang sangat beruntung. Sangat beruntung. Kalian tentu ingat di beberapa part lalu, aku menceritakan kalau aku mendapatkan hak dari asuransi hidup bapakku senilai 500 juta. Ya, dan dari situlah aku akan meneruskan semua yang aku harus lanjutkan. Di Soekarno-Hatta kami berpisah. Jaga diri kalian. Ucapku sebagai perpisahan kepada teman-temanku. Wardana harus kembali ke rumah orang tuanya di Malang. Novita kembali ke Medan. Miska, dia adalah orang Palembang. Wayan dan Dewi, kalian tahu mereka berasal dari mana? Masa sekolah dasarku sangat tidak menyenangkan. Aku banyak menghabiskan waktu di sana untuk dibully dan dianiaya lahir dan batin. Dan aku tidak terlalu berat meninggalkan masa itu, kecuali karena harus berpisah dengan Sari tentunya. Di SMP adalah permulaan aku memiliki teman. Cukup sulit untuk berpisah bersama teman SMP yang mengajariku banyak hal, bagaimana bergaul dengan orang lain. Sedangkan masa SMA, tentunya kalian tahu, masa SMA aku sangat indah. Bahkan dijadikan sebuah judul lagu oleh penyanyi tahun 80-an. Di SMA semua hal baik dan buruk terjadi. Hubunganku dengan Risa, prestasi-prestasi kecil yang aku raih, mayoritas aku dapatkan di zaman SMA. Dan meninggalnya bapak terjadi di SMA. Dan sekarang aku harus berpisah kembali dengan orang-orang luar biasa yang menemani perjalananku selama 5 tahun di sini. Orang-orang ini secara tidak sengaja ikut membentuk pribadiku yang lebih dewasa di sini. Goodbye. Lambaian terakhirku mengiringi perpisahanku dengan Wayan, Wardana, Novita, dan Miska. Kini tinggallah aku dan Dewi yang turun di bandara. Dewi akan segera kembali ke tempat di mana dia pulang. Lalu, kenapa aku malah turun di Jakarta? Bukankah lebih enak jika aku turun di Bandara Adi Sucipto? Jawabannya karena aku ingin berkunjung ke suatu tempat. Kalian tahu, aku ingin ke Semarang. Sal, kamu gak mau mampir dulu? Dewi menawariku untuk mampir ke panti. Mungkin lain kali, Wi. Ada yang harus aku selesaiin. Salam buat anak-anak dan ibu panti ya. Jawabku. Dewi mengangguk takzim. Dia adalah cewek yang pengertian. Cowok di dunia ini mungkin butuh cewek seperti Dewi. Cewek paket komplit yang langka. Kami berada dalam satu taksi. Obrolan kami masih mengenai seputaran kenangan-kenangan manis selama perkuliahan. Dan sampailah. Sal,
Kapan nih kamu mau ngomong sama orang tuanya Risa? Tanya Dewi yang mulai menyinggung rencanaku untuk melamar Risa. Kapan ya? Palingan minggu depan, Wi. Insya Allah semoga aja lancar. Aku juga harus bilang sama Om Bowo, soalnya beliau kan waliku sekarang. Dewi tersenyum sambil menunduk. Dia memainkan jari-jarinya. Mungkin ada yang mengganjal di pikirannya. Ada apa, Wi? Tanyaku menyelidik. Enggak kok. Ikut seneng aja, Zal. Tapi kamu gak boleh lupa sama aku ya. Meskipun besok kamu udah lamaran dan nikah sama Risa, tetap komunikasi terus sama aku. Kalau itu aku bisa janjiin ke kamu, Wi. Kataku sambil menonyor kepalanya. Butuh waktu cukup lama untuk sampai ke tempat Dewi. Dapat dimaklumi dengan kondisi jalanan Jakarta yang kalian tahu sendiri bagaimana. Udara berasa sangat terik, walaupun tidak terasa langsung olehku yang di dalam mobil. Tapi dapat terlihat dari pohon yang beranggas di pinggir jalan. Perbedaan sangat kontras jika dibandingkan di Melbourne. Taksi berhenti di depan pagar besi panti itu. Seperti terakhir aku ke sana, terlihat anak-anak yang bermain di halaman. Keadaan panti itu sekarang lebih baik. Dewi pernah bercerita jika sekarang panti itu memiliki donatur baru yang memberikan donasi yang cukup besar. Jadi masalah kesehatan dan beberapa fasilitas di dalamnya sudah cukup teratasi. Anak-anak yang tengah asik bermain itu menghentikan aktivitasnya dan memandang taksi yang berisikan kami di dalamnya. Mereka terlihat senang melihat ada tamu yang datang. Mungkin bayangan mereka tiap ada tamu yang datang akan berarti keluarga baru bagi mereka. Wajah penuh harap akan diadopsi dan mendapat keluarga terpancar dari wajah mereka. Wajah kami terhalang kaca mobil yang berwarna gelap itu. Dewi membuka pintu. Dia keluar dan melambaikan tangan kepada anak-anak itu. Butuh sepersekian menit sampai beberapa anak-anak di sana berteriak dan memanggil nama Kak Dewi. Mungkin mereka sedikit lupa dengan Dewi setelah lama tidak bertemu. Sebagian anak lain mungkin adalah penghuni baru yang belum mengenal Dewi. Dewi berlari masuk ke dalam halaman dan memeluk satu persatu dari anak-anak itu. Aku tersenyum melihatnya. Dibantu sopir taksi, aku mengeluarkan bawaan Dewi dari dalam bagasi dan membawanya masuk. Dewi masih berlinang tangis dan memeluk erat ibu panti yang menyambutnya dengan haru. Aku tidak punya banyak waktu karena hari sudah menjelang malam. Segera setelah berbasa-basi sekedarnya, aku pamit. Good luck, Zal. Begitu kata Dewi yang mengiringi kepergianku dengan lambaian tangannya. Wi, kamu sudah pulang. Ucapku dalam hati. Aku melanjutkan perjalanan dengan taksi yang sama. Taksi itu mengantarkanku sampai di sebuah terminal di Jakarta Barat. Aku menenteng koper itu dengan cukup repot. Sebentar saja setelah aku melangkah beberapa meter, aku dikerubuti beberapa orang. Ojek, jasa angkat junjung, calo tiket bis, dan banyak lagi. Welcome to Indonesia. Batinku dalam hati. Aku berusaha menolak dengan halus setiap tawaran itu. Aku memang sedang buru-buru, tapi aku tidak bisa mengesampingkan rasa lapar yang sudah terasa menggedor-gedor perutku. Aku memanggul koper itu dan pandanganku tertuju pada sebuah warung dengan tulisan besar yang terbaca pecel lele. Aku tersenyum senang. Sudah begitu lama aku tidak makan pecel lele. Aku duduk di sebuah bangku panjang dan memesan pecel lele dengan tambahan lalapan daun kemangi yang banyak. Rindu juga dengan rasa daun kemangi. Selama di Melbourne, aku belum menjumpai daun kemangi, bahkan di supermarket Asia sekalipun. Sambil menunggu pesanan, aku membuka HP. Sengaja memang aku belum mengabari Risa jika aku sudah sampai di Jakarta. Kenapa? Karena aku tidak ingin tuli. Aku membayangkan jika aku mengabari Risa, mungkin dia akan berteriak dengan suara yang sangat tinggi. Bukan berteriak, lebih tepatnya menjerit. Tapi rasanya gatal juga jika tidak mengabari anak cerewet itu. Aku memainkan menu kontak pada HP. Do, begitu nama yang tertera pada kontak Risa. Iya, enggak, iya, enggak, iya, enggak, ya. Aku malah bicara sendiri mencoba menimbang manfaat dan mudarat jika aku menelpon Risa malam ini. Telepon aja lah. Begitu ucapku sambil nekat memencet tombol panggil.
Aku melirik ke jam tangan yang menunjukkan pukul 19.45. Halo mas, udah berangkat? Tanya suara di seberang sana. Udah, Nduk. Ini aku lagi makan pecel lele. Hah, pecel lele? Mas lagi di mana toh? Aku sudah sampai Jakarta, Nduk. Hah, beneran mas? Udah mas, udah sampai Jakarta. Seriusan? Yeay, asik. Aku jemput di mana mas? Aku menjauhkan speaker HP-ku dari telinga. Bahkan panggilan telepon itu tidak aku loudspeaker, tapi tetap saja terdengar nyaring. Sudah aku duga kalau anak Babali itu akan teriak begitu tahu aku sudah sedekat ini dengannya. Mas, halo. Pecel lelenya ditinggal dulu ah. Ini aku tanya. Teriaknya dengan lebih semangat dan lebih kencang. Belum juga makan suruh ninggal apanya. Batinku dengan dongkol. Andai saja jika tenggorokan Risa bisa disetel secara manual, maka aku akan menurunkan volumenya agar dia bisa puas teriak tanpa membuat orang di sekelilingnya budek. Iya, Bawel. Jemput aku di Semarang aja ya. Aku mau nyekar dulu di makamnya Bapak Ibu. Bisa? Bisa mas, bisa. Yeay, asik. Mas udah pulang. Ah. Teriaknya lagi. Bisa minta tolong, Duk? Apa mas? Ada apa? Mas nggak kenapa-napa kan? Bisa nggak sih suaramu dikecilin? Takutnya speaker HP ku jebol. Ih, apa sih? Wajar dong kalau aku teriak seneng mas. Udah setahun lebih nggak ketemu. Udah kangen. Apa kamu nggak kangen mas? Aku menaruh HP di meja membiarkan Risa ngedumel sepuasnya. Karena aku sedang fokus dengan pemandangan di depanku. Es jeruk, pecel lele goreng dengan kemangi, sambal tomat, dan nasi yang banyak. Sikat! Aku menumpang di sebuah bis yang cukup nyaman. Di dalamnya aku bisa sedikit beristirahat sambil menikmati pemandangan jalanan jalur pantai utara Jawa. Satu-satunya hal menggangguku adalah bunyi ringtone HP yang selalu berdering hampir tiap menit. Siapa lagi jika bukan Risa dengan segudang pertanyaan tidak pentingnya yang mengganggu waktu istirahatku. Lucu juga, aku sebel dengan orang yang selalu aku rindukan selama 5 tahun. Pukul 04.15, aku sudah sampai di pinggiran Semarang. Aku berhenti di sebuah masjid sambil menunggu waktu untuk sholat subuh. Rasa kantuk dan lelah perjalanan sudah terasa, tapi aku berusaha menguatkan diri. Udah sampai sini, Zal. Begitu kalimat yang aku ulang dalam hati. Ya, aku sudah kembali ke Semarang, tempat di mana bapak dan ibuku beristirahat untuk selamanya. Walaupun sebenarnya jenazah bapak tidak ada di Semarang, tapi anggap saja seperti itu. Aku ke Semarang untuk melakukan hal yang sia-sia, yaitu untuk pamer kepada almarhum bapak dan ibu. Aku ingin menunjukkan bahwa mereka sudah berhasil membuat aku sampai seperti sekarang. Dan berharap beliau akan bangga akan putranya yang sudah dewasa ini. Makam dengan keramik biru itu tampak bersih. Hanya beberapa rumput liar tumbuh di sekelilingnya. Aku berjongkok dan mencabuti rumput-rumput itu sambil mengusap-usap permukaan licin dari makam yang masih terawat dengan baik itu. Aku menabur bunga di atasnya. Bau harum dari kantil menyeruak di hidung. Suasana di komplek makam itu sangat sepi. Karena hari memang masih pagi. Aku menunduk. Lantunan Al-Fatihah aku lafalkan untuk kedua orang tuaku. Alhamdulillah. Begitu kataku. Aku bersyukur masih bisa bertemu dengan beliau, walau hanya dalam bentuk batu nisan. Pada kesempatan itu aku tidak menangis, tidak pula bersedih. Aku merasa sangat bahagia, karena aku tahu bapak dan ibuku sudah bahagia di alam sana. Pak, Bu, Rizal pamit. Terima kasih. Makasih semua ini berkat doa bapak sama ibu. Dan Pak, Bu, Rizal juga mohon doa restu. Rizal yakin bapak sama ibu bakal setuju. Doakan dan restui Rizal, anakmu ini untuk nikah. Begitu ucapan terakhirku di depan makam bapak ibu. Aku berdiri dan meninggalkan komplek makam itu. Aku berjalan menuju tempat di mana teman masa kecilku tinggal. Rumah tua itu.
Ya, rumah tua itu. Rumah itu kini kosong lagi. Itulah informasi yang aku dapat dari pemilik warung di seberang jalan ketika mendapati rumah dinas TNI itu kosong. Pak Sangadi dan keluarganya sudah pindah, karena Pak Sangadi penghuni terakhir rumah ini dipindah tugaskan ke Kalimantan. Pagar rumah itu tidak digembok. Aku sudah izin masuk ke lingkungan rumah itu kepada salah seorang tetangga, yang ternyata mereka masih mengingatku. Kubuka pagar bergarat itu ketika aku dorong. Aura di sana masih seperti dulu. Ada hawa sedikit tidak enak. Lumrah jika dari dulu rumah ini dijuluki rumah angker. Aku meneliti keadaan rumah bergaya tahun 50-an itu. Masih kokoh berdiri tanpa cacat. Bangunan zaman dulu memang terkenal awet. Aku berjalan perlahan menuju halaman belakang. Memori masa kecilku mulai kembali menghampiri. Teringat di masa lalu aku menghabiskan waktu SD ku di sini. Penghuni abadi rumah ini meneringai ke arahku. Aku berusaha cuek. Mereka juga tidak akan berani mendekat. Aku fokus untuk mencari sosok yang aku kenal baik. Sari. Nama itu terucap begitu aku melihatnya. Sari. Panggilku dalam bahasa batin. Jin berbaju putih itu, dia tidak menua sepertiku. Dia masih dalam wujud anak-anak. Dia bermain di dekat pagar belakang. Entah apa yang dia mainkan. Dia menoleh, dia tersenyum dan perlahan menghampiriku. Rizal, akhirnya kamu pulang. Kamu semakin gagah ya sekarang. Katanya dengan lembut. Sari, aku kesini untuk bertanya. Kamu bertanya tentang janjimu, Zal. Aku hanya mengangguk mendengar jawaban Sari. Apa kamu lupa, Zal? Datanglah setelah 100 tahun setelah aku mati. Kamu terlalu cepat kesini, Zal. Tapi Sari, aku nggak tahu apa yang bisa aku lakuin ke kamu. Yang perlu kamu lakukan cuma datang setelah 100 tahun kematianku, Zal. Cukup itu dulu. Tapi, tidak kamu nggak mau ngasih petunjuk ke aku? Petunjuk, Zal. Itu nggak perlu. Kamu bakal tahu sendiri kok. Zal, kamu manusia dan hiduplah bersama mereka. Aku cuma makhluk yang terjebak di dunia fana ini. Kamu sudah dewasa sekarang ya. Bukan lagi anak-anak yang cengeng dan suka ngompol seperti dulu. Hehehe. Ucapnya dengan terkekeh. Sari, panggilku kepadanya. Pulang, Zal. Pulang. Kamu sudah pergi lama dan jauh. Sekarang ini adalah hari pertamamu kembali kan? Tidak baik jika kamu terus berada di dekatku. Kita tidak semestinya terus berinteraksi. Bagaimana kabar gadismu? Kamu harus pulang, Zal. Ada orang yang menunggumu. Dia seperti aku, Zal. Dia menunggumu seperti aku. Sekarang, kamu harus kembali ke rumah untuk pulang.